Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Hadi Saputra. NPM saya 98824051 Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tentang 7 poin, yaitu yang pertama adalah karakteristik pemimpin dan pengusaha yang baik. Yang kedua adalah karakter orang sukses. Yang ketiga adalah cara membangun citra yang positif. Yang keempat adalah integrity karakter. Yang kelima adalah self esteem. Yang keenam adalah proaktif. Yang ketujuh adalah prejudice. Nah, tadi kan ada karakter. Nah, saya akan menjelaskan karakter itu apa. Nah, di sini ada definisi karakter. Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin. Karakter yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Nah, kayak contohnya kepribadian itu dari lahir. Nah, akhlak itu dari sifat kita gimana, watak juga sama, sifat sifat kita kayak gimana gitu, perbuatan kita, perilaku kita, itu adalah sebuah karakter. Dan ada lagi dari menurut para ahli, menurut Doni Kusuma, pengertian karakter adalah sebuah gaya, sifat, ciri maupun karakteristik yang dimiliki seseorang yang berasal dari pembentukan ataupun tempaan yang didapatkannya melalui lingkungan yang ada di sekitar. Jadi karakter adalah sebuah perilaku, sebuah tindakan, sebuah eh, sebuah tindakan yang kita lakukan, itu entah itu dari lahir ataupun dari dewasa. Nah, itu karakter, watak juga atau sifat juga bisa diubah, tapi bukan diubah, tetapi diperbaiki lebih baik. Uh, yang kedua adalah poin karakteristik pemimpin dan pengusaha yang baik. Karakteristik seorang pemimpin. Yang pertama, etika kerja yang baik. Nah, dalam artian etika kerja yang baik ini adalah disiplin dalam bekerja, tepat waktu dalam bekerja, mengambil shift sesuai dengan ketentuan perusahaan. Nah, itu adalah etika kerja yang baik. Yang kedua adalah punya semangat tinggi. Nah, dalam artian kalau kita tidak mempunyai semangat tinggi, kita tidak akan bisa menjalani pekerjaan itu. Yang ketiga ada kreatif. Nah, itu kreatif artinya kembali dalam diri sendiri. Kreatif kita itu kayak gimana, kita itu kemampuannya di mana. Nah, itu adalah kreatif kita. Tapi itu juga bisa dibangunkan, dibangunkan ketika kita sedang memikirkan sesuatu. Yang keempat adalah ambisius. Yang kelima adalah semangat belajar tinggi. Nah, maksudnya ini semangat belajar tinggi ini, kita perlu yang namanya belajar. Belajar itu bukan berarti belajar biasa. Nah, belajar itu perlu yang namanya semangatnya. Nah, itu untuk mendorong kita agar mau belajar yang lebih tinggi. Nah, yang keenam adalah bekerja keras. Nah, sama ini juga karakteristik seorang pemimpin yang harus bekerja keras. Jadi tidak harus diam-diam gitu. Kalau pekerja keras ya kita harus bekerja keras dimanapun lah, tidak ada ngeluh ataupun apa. Yang ketujuh adalah inovatif. Yang kedelapan adalah konsisten. Nah, maksudnya konsisten ini kita itu harus konsisten dalam melakukan kerjaan, seperti kita konsisten untuk untuk kerja lebih rajin, kerja lebih baik, kerja lebih. Nah, itu harus konsisten agar kita juga ketika kerja itu supaya kita dinaikkan lagi jabatannya. Itu kita juga bisa
dengan cara konsisten. Yang kedua adalah karakteristik seorang pengusaha. Yang pertama adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Nah ini kayak dalam artian kalau bahasa gaulnya itu adalah kepo. Nah rasa ingin tahu berarti kita tuh harus ingin tahu bagaimana kita harus usaha lebih dalam lagi gitu. Yang kedua adalah memiliki ketegasan, sama itu. eh, yang ketiga adalah gigih dalam berusaha. Yang keempat, tidak takut gagal untuk apapun. Baik meskipun gagal, kita harus bangkit lagi karena awal dari sebuah kegagalan itu adalah awal dari sebuah kesuksesan. Yang kelima adalah kreatif. Yang keenam adalah punya pengetahuan. Nah, ini juga sangat penting buat seorang pengusaha karena untuk pengalaman itu juga sangat penting agar kita kedepannya itu bisa berjalan lebih baik lagi. Apalagi ini kan seorang pengusaha. Yang ketujuh adalah keterampilan sosial. Nah ini kan memang manusia itu individualisme. Nah tapi manusia itu juga harus sosial, harus bekerja sosial, harus berkelompok lah, harus bekerja sama tim. Nah itu manusia juga harus bekerja sama tim agar kan manusia juga perlu yang namanya pendapat seseorang, kritikan seseorang, masukan seseorang. Nah itu manusia harus ada saling bekerja sama. Yang kedelapan adalah jiwa empati yang tinggi. Contoh pemimpin dan pengusaha yang baik. Saya mengambil contoh seorang pemimpin pendiri Ganesha Operation, atau ini tuh kayak bimbingan belajar gitu. Nah di sini ada biografinya. Bob Foster mendirikan Ganesha Operation di kota Bandung pada tanggal 1 Mei 1984 di tengah-tengah persaingan yang tajam dalam industri bimbingan belajar. Seiring dengan perjalanan waktu, berkat keuletan dan konsistennya dalam menjaga kualitas, Ganesha juga telah tumbuh bagi remaja Tambun dengan puluhan outlet yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Nah, Pak Bob Foster ini juga salah satu pendiri Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Beliau adalah seorang rektorat dan beliau juga seorang entrepreneurship. Beliau menjamin anak-anak didiknya, anak-anak mahasiswanya agar menjadi entrepreneurship di tahun 2023, di tahun 2030. Nah, di sini ada contoh seorang pengusaha Alfamart. Saya mengambil contoh seorang pengusaha Alfamart. Alfamart didirikan oleh Joko Susanto atau Ko Kipo, salah seorang pengusaha sukses yang di Indonesia. Bahkan beliau menempati posisi ke-27 dari 50 orang terkaya di Indonesia, versi majalah Forbes. Joko adalah anak ke-6 dari 10 bersaudara. Joko tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi. Beliau terpaksa putus sekolah di kelas 1 sekolah dasar karena kebijakan diskriminatif pemerintah saat itu. Nah, kita juga bisa mengambil kesimpulannya bahwa kita juga tidak boleh patah semangat, tidak boleh lemah, meskipun kita juga pendidikannya terputus ataupun apa, kita harus berjuang sendiri ataupun berdiri sendiri seperti Joko Susanto ini. Nah, ini adalah karakter orang sukses. Karakter orang sukses yang pertama adalah berani bertanggung jawab. Nah, dalam artian berani bertanggung jawab untuk melakukan tindakan, untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan pekerjaan, itu harus berani bertanggung jawab. Yang kedua adalah percaya diri. Nah, dalam artian percaya diri itu harus kita tuh harus percaya diri bahwa kita itu bisa melakukan sesuatu, bisa melakukan sesuatu sendiri. Nah, itu karena
apalagi sekarang kita contohnya saya sebagai mahasiswa kita harus percaya diri bahwa kita itu bisa individual untuk mengerjakan tugas. Yang ketiga adalah memiliki kontrol diri, yaitu tadi kita itu harus mengontrol diri agar tidak membuang-buang waktu. Yang keempat ada teliti. Yang kelima ada kreatif. Itu kreatif sama kayak tadi ya, artinya gimana. Nah, ini adalah penghambat kesuksesan pada seseorang. Yang pertama malas bangun tidur, malas bangun pagi. Nah, itu juga ciri-ciri tidak menghargai waktu, tidak itu juga membuang-buang waktu. Yang kedua adalah tidak menghargai waktu. Nah, ini dia tidak menghargai waktu, kayak suka telat, kayak menyepelekan waktu. Kayak contohnya kita mahasiswa, sebagai mahasiswa berangkat masuk matkul jam 7, tapi kita berangkatnya telat setengah jam, misal masuknya setengah 8. Itu juga tidak menghargai waktu. Yang ketiga adalah sering menunda pekerjaan. Nah, ini kalau kita sering menunda pekerjaan, maka itu kan pekerjaan itu akan menumpuk. Nah, itu juga akan menyusahkan diri sendiri kita. Yang keempat adalah banyak mengeluh. Nah, kita itu tidak boleh banyak mengeluh, kita itu harus percaya diri. Yang kelima, bertahan di zona nyaman. Nah, ini dalam artian kita itu belajar, tapi cuman eh, di ruang lingkup sendiri, jadi tidak di kota lain. Kalau kita di kota lain kan kita dapat banyak relasi, banyak banyak sosialisasi. Nah, itu dia kalau kita di luar zona nyaman. Yang keenam adalah pesimis. Nah, ini pesimis kebalikannya kayak tadi, tidak percaya diri. Yang ketujuh adalah pergaulan yang salah. Nah, ini juga pergaulan yang salah sangat ngaruh banget nih, soalnya pergaulan sekarang kan sangat 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 kacau ya. Apalagi di masa-masa sekarang, pergaulan itu harus dipilih-pilih, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang uh, mana yang jujur, mana yang enggak. Nah, kita harus pilih-pilih. Nah, itu adalah karakter orang-orang yang sukses. Nah, ini adalah karakter contoh orang sukses. Saya mengambil Bapak Sandiaga Uno. Populer, beliau juga sebagai pengusaha sukses, bahkan namanya terkenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Beliau laki-laki kelahiran Pekanbaru, kemudian semakin dikenal ketika memutuskan terjun ke dunia politik dan berhasil menjadi wakil gubernur DKI Jakarta pada 2017. Beliau juga dinamakan Bapak Investasi Indonesia karena beliau memiliki beberapa investasi yang tidak kalah saing sama orang-orang pengusaha yang lainnya. Sekarang juga beliau menjabat sebagai menteri pariwisata di masa-masa era Jokowi. Saya juga kagum dengan beliau karena beliau menteri yang ketegasannya, kejelasannya, terus kewibawaannya, dia itu sangat tinggi. Nah, itu adalah contoh orang sukses yang saya mengambil Bapak Sandiaga Uno. Ya. Di sini ada cara membangun citra yang positif. Citra diri positif akan selalu dicari oleh banyak orang. Siapapun bisa mengembangkan self image yang positif untuk ditampilkan kepada orang lain. Nah, cara membangun citra positif yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah ketahui citra diri yang udah Anda miliki.
Jadi kita tuh harus tahu cita diri kita gimana. Jadi harus lebih tahu lah kayak gimana cita diri kita, harus lebih pelajari. Yang kedua adalah buatlah daftar citra positif. Yang ketiga, mintalah bantuan kepada orang terdekat untuk memberikan penilaian tentang kualitas positif yang Anda miliki. Nah, ini yang tadi kita itu harus kita itu adalah makhluk sosial. Jadi butuh butuh pendapat orang lain, uh, butuh kritikan orang lain, butuh kerjasama orang lain. Itulah manusia. Soalnya manusia tidak bisa hidup individual, meskipun manusia adalah sebagai makhluk individual. Yang keempat adalah tentukan tujuan yang hidup yang masuk akal untuk dicapai. Nah, kita itu harus tahu tujuan kita itu kayak gimana, jadi harus masuk akal. Misal kita tujuan kita mau mencapai menjadi seorang programmer. Nah kita ikuti ketentuan-ketentuannya, kita ikuti pembelajarannya, program-programnya gimana. Nah, itulah tujuan yang masuk akal untuk dicapai. Yang kelima adalah hindari membandingkan diri dengan orang lain. Nah, kita tidak boleh membandingkan diri dengan orang lain, kayak menyombongkan diri, kayak kita membandingkan seseorang, uh, dia itu nggak kayak saya ya, saya mah orangnya baik. Nah, itu tidak boleh membandingkan orang orang lain. Yang keenam adalah mulai kembangkan kelebihan yang Anda miliki. Jadi eh, semisal kita kelebihannya mengetik, atau kelebihannya sebagai sebagai programmer, nah kita harus mengembangkan. Nah, itu kita harus belajar lebih giat lagi biar agar agar kelebihan kita ini berkembang secepatnya. Yang ketujuh, lawan segala sesuatu yang mengganggu pikiran Anda. Nah, ketika kita mendapatkan problem, mendapatkan masalah, itu kita harus melawan, itu kita tidak boleh diam. Yang kedelapan adalah belajarlah mencintai diri sendiri. Nah, sebelum kita mencintai orang lain, kita juga harus mencintai diri sendiri uh, agar kita uh, bisa menahan, uh, bisa mencintai diri sendiri gitulah. Yang kesembilan, memberikan penilaian positif. Nah, kita harus memberikan penilaian positif kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memberikan negatif, tapi kalau memberikan kritikan itu boleh. Yang ke-10 adalah memberikan penghargaan atas kerja keras yang sudah Anda lakukan selama ini. Jadi kita juga memberikan penghargaan atau respect kepada diri kita sendiri, yang telah melakukan kerja keras selama ini. Yang 11 adalah ingat bahwa setiap orang unik adalah termasuk Anda. Jadi kita itu boleh kita membanggakan diri sendiri, tapi kita tidak boleh membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Integriti karakter. Integritas adalah kualifikasi seseorang untuk bersikap jujur dan memiliki moral yang kuat. Integritas itu sendiri berasal dari kata Latin integer, yang berarti yang pertama, sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai moral. Yang kedua adalah mutu, sifat atau keadaan yang menjadikan kesatuan yang utuh sehingga memiliki posisi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan kejujuran. Jadi integritas itu adalah seseorang yang untuk bersikap jujur dan memiliki prinsip moral yang kuat. Ini adalah self esteem. Self esteem adalah sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Kesehatan self esteem ini ditentukan oleh seberapa kamu bisa percaya dengan diri sendiri, mencintai
mencintai diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri, dan menghargai diri sendiri. Nah, di sini ada 4 contoh, yaitu yang pertama adalah open self. Nah, open self itu apa? Nah, open self itu yang kita tahu tetapi orang lain juga tahu. Contohnya kita itu contohnya saya eh, saya itu tahu saya orangnya rajin menyapu, orangnya rajin beres-beres. Nah, orang lain juga tahu kita itu kayak gitu, orangnya yang rajin atau kenapa gitu. Yang blind, yang kedua adalah blind self, information about you that you don't know of, but others do know. Contoh ini adalah yang orang lain tahu tetapi kita tidak tahu. Contohnya orang lain menganggap kita itu seperti pemalas apa, tapi kita tidak tahu itu orang lain pemikirannya kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah hidden self. Yang hidden self itu adalah yang kita tahu yang tetapi orang lain tidak tahu. Contohnya saya suka berolahraga lari, eh, bela diri, tetapi orang lain juga tahu eh, kita itu kegiatannya kayak gitu. Yang terakhir adalah you know self. Nah, ini adalah yang orang lain tahu tetapi eh, diri kita juga tidak tahu. Nah, itu kayak kita itu sudah melakukan sesuatu tetapi kita tidak tahu itu tuh kita sedang melakukan atau gimana gitu. Jadi kita tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Pengertian prejudice dari menurut Baron dan Brian menjelaskan jika prejudice atau prasangka merupakan sikap yang lebih mengarah ke sisi negatif terhadap individu dalam satu kelompok yang hanya didasari keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Jadi contohnya kayak berprasangka seperti contohnya ya, uh, kalian punya pacar, terus uh, pasti kalau uh, pasti kita punya perasaan, punya berprasangka buruk dia itu selingkuh atau enggak gitu. Nah, itu adalah prasangka. Prasangka itu sikapnya lebih mengarah ke negatif. Ada lagi contoh, misal uh, kita itu nah teman kita itu mengambil pensil, tapi si A ini nuduh si B dia yang ngambil pensil, padahal sebenarnya dia yang ngambil, sebenarnya si A yang ngambil pensil. Nah, itu kan contoh prasangka buruk, prasangka negatif, jadi sebuah kesalahpahaman. Nah, itu adalah prasangka. Nah, ini adalah aspek prasangka menurut Gross. Jadi itu ada 5. Eh, yang pertama adalah anti-love question, suatu pembicaraan yang mengarah ke permusuhan. Nah, yang kayak tadi, kayak sebuah kesalahpahaman itu. Yang kedua adalah avoidance, suatu usaha ya untuk menjaga jarak terhadap suatu kelompok maupun individu yang ada di dalam kelompok. Yang ketiga adalah discrimination, suatu usaha untuk pengusiran dari suatu tempat, mengambil hak sipil serta pekerjaan yang mereka miliki. Yang keempat adalah physical attack, suatu tindakan kekerasan terhadap orang maupun properti lain yang mana orang atau properti tersebut dianggap selalu berhubungan dengan prasangka itu. Nah, yang kelima adalah extermination, suatu kekerasan yang dilakukan tanpa pandang bulu pada seluruh kelompok yang prasangka termasuk genosida. Jadi intinya prejudice itu lebih mengarah ke sisi negatif jika kita memberikan kesalahpahaman. Contohnya kayak tadi, si A mengambil pensil tapi si A menuduh si B. Nah, itu kan memberikan kesalahpahaman terhadap si B. Nah, itu adalah contoh prejudice. Nah, di sini adalah proaktif. Proaktif atau perilaku proaktif mengacu pada perilaku inisiatif sendiri yang berusaha untuk memecahkan masalah belum terjadi.
Perilaku proaktif melibatkan bertindak sebelum situasi masa depan daripada bereaksi. Ini mengacu pada mengendalikan situasi dan membuat perubahan awal daripada menyesuaikan diri sendiri dengan situasi atau menunggu suatu hal. Lebih lebih proaktif berarti lebih banyak kepemimpinan, lebih banyak ide bagus yang membuah hasil, lebih banyak solusi untuk masalah kompleks dan lebih banyak peluang. Itulah proaktif. Nah, di sini saya memberikan contoh video proaktif dan reaktif. Nah, itulah contoh video proaktif. Itu adalah contoh pembahasan dari materi pertama sampai materi ketujuh di mata kuliah karakter building oleh Pak dosen. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.